Pencapaian Inspektorat 1 tahun dan kedepannya terus kejar pihak rekanan yang merugikan negara pesisir barat. Mediakrui.com jumpa pers dengan Inspektorat Pesisir Barat mengenai capaian dalam program di tahun 20.222 dan dilanjutkan dengan program-program di 2023. Seperti yang dikatakan Kepala Inspektorat ini, yang pertama dilakukan Inspektorat dalam jumpa pers sebagai akuntabilitas kami terhadap masyarakat. Saya harap rekan-rekan media bisa lebih gencar mempublikasikan lagi. Sebagai aparat pengawas internal pemerintah, banyak sekali tugas yang harus kami lakukan, sebagaimana seperti kata KPK, lebih baik mencegah daripada bergerak pada penindakan. Perlu rekan-rekan pers ketahui, di tahun 2022 sampai saat ini kita sudah masuk ke zona hijau. Kalau tahun lalu kita di peringkat ke-16, sekarang di peringkat 12, tepatnya di zona hijau. Untuk penganggaran APBD kita di poin 99, untuk barang dan jasa kita di zona biru. Sektor ini harus berdiri sendiri di sini. SDM kita kurang, ke depannya insentif bagi barang dan jasa kita berikan tunjangan kinerja khusus. Untuk zona perizinan kita di poin 91, kekurangan kita di zona ini tentunya belum mempunyai aplikasi online terutama dalam tata ruangnya. Di bidang pengawasan APIP kita di poin 86, untuk manajemen ASN masuk zona hijau. Kekurangannya ada di kinerja dan selanjut untuk pajak daerah dirasakan saat ini kurang maksimal. Di tata kelola keuangan desa poin 94 cukup baik dalam pengelolaannya. Survei KPK terhadap masyarakat tentang apa yang digaungkan Bupati dalam hal gratis dalam pembuatan KTP, perizinan dan lainnya yang bersifat gratis, semuanya fakta, jadi bukan acungan jempol saja. Ini nyata, kata KPK, bukan dari kami pemerintah daerah. Pemkab Pesisir Barat dalam hal ini mendapat peringkat keempat untuk peringkat pertama, Bandar Lampung kedua, Metro dan ketiga W kanan. Kepala Inspektorat Pesisir Barat dalam sampaiannya mengatakan bahwa kita hari menggelar ekspos dan kita ingin sampaikan apa-apa yang telah kami lakukan dan capai pada tahun 2022 ini. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti kita akan bekerja lebih baik lagi. Hasil capaian kinerja Pemkab Pesisir Barat di tahun 2022 pada prinsipnya bertujuan sebagai dasar evaluasi Pemkab Pesibar dalam menyambut program kerja di tahun 2023 mendatang. Selain itu adalah sebagai langkah Pemkab Pesisir Barat untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait apa saja yang sudah berhasil dicapai oleh Pemkab Pesisir Barat. Capaian kinerja tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan ketimbang dengan capaian kinerja Pemkab Pesibar tahun 2021 lalu. Perubahan yang baik ini membuat Pesibar merangsek naik peringkat ke-12 dari 15 kabupaten, kota dan 1 provinsi dan sudah masuk ke dalam zona hijau. Sedangkan di tahun lalu kita berada di urutan paling bawah, di mana kita masih masuk dalam zona biru. 8 sektor intervensi capaian kinerja yaitu perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang mendapatkan nilai mencapai 99. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sektor tersebut sudah cukup maksimal. Hanya sempat mengalami kendala seperti keterlambatan pengesahan kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2023 yang disebabkan terbentur dengan hari kerja, serta terbatasnya waktu dalam hal menyampaikan laporan dan upload dalam Sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).
Mengenai temuan di lapangan ada sekitar 18 miliar lebih keseluruhannya, namun sampai saat ini hanya tinggal ratusan juta lagi yang belum terbayar, dan kami akan berupaya agar uang negara bisa kembali. Inspektorat akan kejar terus bagi pihak rekanan yang sengaja merugikan negara, tidak akan tinggal diam sampai ada kepastian yang jelas. Inspektorat Pesisir Barat masih kekurangan anggota auditor, pihaknya butuh 70 orang auditor. Untuk sosial kontrol semua kebijakan pemerintahan sementara sekarang Inspektorat Pesisir Barat baru ada 5 orang auditor. Dan upayanya kita sudah bersurat dengan Menteri Keuangan dan Menpan agar bisa menempatkan lulusan-lulusannya untuk bertugas sebagai auditor di Kabupaten Pesisir Barat ini, pungkas Kepala Inspektorat, Adi. Barang milik daerah, BUMD ini 66, ini memang sangat terendah nilainya dari seluruh 8 sektor ini, karena ini banyak sekali aset-aset kita yang memang belum tercatat, belum terdata dengan baik. Apalagi kondisi kita pindah kantor ini harus supaya tidak hilang, tidak tercecer, aset ini harus lebih didata dengan baik lagi. Selanjutnya adalah tata kelola keuangan desa. Tata kelola keuangan desa cukup baik dengan nilai 90, ini 94, ini kita lakukan terus pengawasan, nanti teman-teman bisa mengeksplor ini lebih dalam, bagaimana kita melakukan pengawasan mengenai tata kelola keuangan desa. Nah, dan ini akan saya sampaikan mengenai SPI. SPI ini survei penilaian integritas. Ini yang dilakukan oleh KPK, ini bukan dari kami. Ini hasil ini dari KPK diberikan ke kami. Ini fakta KPK melakukan survei secara langsung ke masyarakat bahwa apa yang disampaikan Pak Bupati itu fakta, semua gratis itu fakta, jabatan gratis fakta, perizinan gratis fakta, semua yang dicanangkan Pak Bupati itu dirasakan manfaatnya di masyarakat. Ini kan ada kode etiknya. Nah, sekarang saya kasih gambaran kepada kawan-kawan bahwa inspektorat ini hanya mengawasi, bukan sebagai istilahnya memutuskan hukuman. Bukan penyidik kita ini. Nah, kita juga ke APH. Kita mencari kesalahan, melakukan pembinaan dan pengawasan. Dan KPH juga kita temuan itu bukan berupa kesalahan atau kerugian. Jadi diperkirakan ada kerugiannya sekian. Jadi nggak pasti gitu. Karena hukum nanti yang akan memastikan kerugian itu. Nah, itu yang perlu dipahami. Terus yang selanjutnya terkait dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017. Jadi saya ingatkan bahwa untuk pengaduan lumas ini adalah masyarakat yang memang benar-benar jelas identitasnya. Jadi mohon maaf kalau kita di sini nanti akan menolak kalau identitasnya tidak jelas. Itu di pasal 22 ayat 2 ya. Terus yang perlu diperhatikan juga di pasal 26 bahwa semua bentuk hasil dari kita ini adalah rahasia. Nggak bisa. Baik itu berupa pajak yang belum disetor ataupun yang sudah mutlak merupakan kerugian karena kita periksa dia fiktif. Dan yang paling banyak adalah duitnya habis, SPG tidak dibuat, paling banyak. Jadi dari 18.669 itu 16.830.503.537 berupa SPG yang belum dibuat, 1.254.929.938 rupiah itu pajak yang belum disetor, dan 583 juta
Rp606.983 itu adalah yang memang mutlak kerugian karena kita periksa fiktif. Nah, ini sudah ditindaklanjuti, dari total itu sudah berhasil kita selamatkan 18.109.331.129. Sisanya 559.709.328 sampai saat ini belum diselesaikan. Nah, nanti apa bisa lebih, kalau mau diperdalam nanti silakan nanti Pak Buyung diperdalam, ada auditor kita yang melakukan pemeriksaan. Nah, ini akan kita terus ubah walaupun tahun anggaran 2022 ini berakhir, tetap kita ubah. Tapi kalau khusus yang Pratin yang berakhir masa jabatan kemarin, yang petahana yang kalah, memang kita kasih deadline sampai Desember ini, dan alhamdulillah sudah hampir 99% dituntaskan sama mereka. Ada beberapa saja yang belum. Yang belum itu jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar dari yang saya sampaikan kemarin 11,5 miliar itu, sisa 169 juta lagi. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh Pak Buyung dan kawan-kawan mengenai kerugian negara yang ditimbulkan oleh rekanan. Ini pasti nanti banyak tanya, nanti kita perdalam ya. Saya inginkan dulu secara garis besar. Sampai saat ini ya, dari surat kuasa khusus yang nilai yang alamatnya pada waktu itu jelas, itu 5.560.000.000 sekian, itu bisa tertagih 502.568.000, artinya lebih kurang 10% dari yang kita letakkan itu dapat kita lakukan penagihan. Dan 12 rekanan telah lunas. Nah, ini ada kendalanya karena ini waktunya cukup lama, dari 2014 sampai 2020. Ini hampir sebagian rekanan ini pindah alamat. Surat yang kami sampaikan pulang. 2 kali kami bersurat, kejaksaan bersurat itu suratnya pulang, nggak sampai ke alamat. Tapi kami tidak putus asa, kita cari lacak nicknya. Nick ini hanya satu, jadi dia pindah kemanapun nicknya tetap satu. Pindah dari pesisir barat ke Kalimantan Barat ya tetap ketemu, ada. Kita kerjasama dengan Distrik Capil, kita buka nicknya. Nah, ini segera kita layangkan surat dengan alamat terbaru agar mereka kooperatif untuk melakukan pengembalian kerugian negara. Kalau ini saya tegas, kemanapun saya uber ya, karena kita ini butuh anggaran, butuh dana untuk melakukan pembangunan. Sementara banyak rekanan-rekanan yang masih belum melakukan kewajibannya, sampai saat ini tidak dikembalikan kerugian itu. Ini kita ubah, sampai kemana pun kita ubah. Dan saya terus berkoordinasi lagi melengkapi berkasnya. Kalau dengan alamat baru ini nanti tidak juga kooperatif, saya akan membuat maklumat. Nanti saya umumkan di media maklumat. Karena kalau saya sudah umumkan maklumat, saya anggap dia mengetahuinya. Kalau tidak juga digubris surat ketiga dan maklumat, ini akan saya serahkan ke pidana khusus supaya ini proses secara berbiar lah. Ekspor capaian inspektorat pada tahun 2022 ini, apa aja Pak yang kita capai selama tahun ini? Ya, kegiatan sore hari ini tentu ini mungkin bagi teman-teman di OPD ini merupakan hal yang baru. Artinya ke depan kita akan membiasakan kegiatan ini bisa berlangsung sebagai refleksi di akhir tahun. Artinya inilah bentuk pertanggungjawaban kami di dalam melaksanakan tugas
apa-apa yang sudah kami lakukan selama tahun 2022 ini, artinya kemajuan capaian-capaiannya kami sampaikan di dalam forum ini. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 apa-apa yang kita lakukan tentunya akan lebih baik lagi di tahun 2022 ini. Mungkin sedikit Pak, capaian yang signifikan kita selama 2022 ini apa? Iya, yang patut saya syukuri adalah pertama capaian MCP kita. Kalau di tahun yang lalu kita peringkat 16 dari 15 kabupaten, kota, dan provinsi, tahun ini sampai saat ini kita berada di posisi ke-12 dengan zona hijau. Kalau yang tahun lalu posisi 16 zona biru, artinya kita mencapai relatif menjadi lebih baik dengan capaian zona hijau. Dan peringkat SPI kita, survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK, kita sampai saat ini hasil yang diumumkan oleh KPK, kita peringkat keempat di Provinsi Lampung. Artinya hari ini capaian yang cukup baik bagi kabupaten yang paling muda, paling bungsu, paling jauh, dan satu-satunya kabupaten tertinggal sesuai dengan Perpres yang berada di Provinsi Lampung. Capaian kita tahun ini Pak, tentunya kan nggak semulus apa yang kita harapkan. Mungkin kan karena saya kutip tadi ada beberapa kendala dari inspektorat. Apa aja kendalanya dan harapan kita ke depan apa? Ya, kendala yang paling utama kami adalah keterbatasan SDM auditor, karena kalau sesuai dengan perhitungan dari BPKP, kebutuhan auditor itu untuk inspektorat sebarannya adalah 76 personil, tapi kita hanya memiliki 5 personil. Artinya sangat jauh. Dan upayanya kami sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan, kepada Menpan dan STAN agar bisa menempatkan lulusan-lulusannya untuk bertugas sebagai auditor di Kabupaten Pesisir Barat ini. Kalau untuk total kerugian negara yang kita kembalikan di tahun ini, total besarnya berapa Pak? Dari berapa dan total berapa yang masuk? Ya, secara umum. Jadi total kerugian tadi sudah saya sampaikan. Secara detail angkanya harus saya buka. Saya pikir itu nanti kita buka satu persatu. Dari Pesisir Barat, mediacrew.com, Riyadi melaporkan.